Nobody is in a good mood today. Oh, hari ini adalah hari yang cukup susah. Semua fase itu selalu ada challenge-nya. So, we should just learn to surf, I guess. Nah ini bener nih zoom ya. Tadi kayaknya terlalu deket banget ya ke muka. But anyway, aku sekarang sambil menunggu mendidih dan ngukusnya selesai. Aku mau siap-siap, mau put a little bit of something di muka biar nggak pucat. Sama mau cek anak-anak sama Damar udah bangun atau belum. Sambil mau cerita-cerita sedikit mungkin. Ternyata belum pada bangun. Jadi aku ke bawah aja biar enak sambil duduk. Aku bawa pouch yang isinya barang-barang untuk dandan dan membuat aku terlihat sedikit lebih cerah, yang isinya cuma ada 3 biji itu ya. Ini lipstick, terus ada concealer, ada mascara, sama 4 sama blush on slash stick. Ya udah ini aja. Aku masih ada lipstick yang lain yang warnanya beda. Dan alasan aku kenapa aku taruh di satu tempat tuh karena I'm always on the go. Kalau misalnya pas lagi perlu dibawa di mobil, dibawa. Kalau misalnya pas harus dibawa ke bawah, aku bawa ke bawah. Karena nggak selalu pakai sesuatu ya. Aku lebih seringnya tuh bare face. Dan kalau pakai sesuatu tuh kalau ada sesuatu aja. Hari ini I make it special karena aku ingin bangkit. Kemarin aku udah rebahan, udah merasa nggak gitu produktif, but it's okay karena semua orang perlu untuk berjeda, perlu untuk istirahat. Jadi ceritanya tuh semua orang yang ada di rumah itu lagi nggak enak badan. Kita tuh baru dari Surabaya karena bapakku masuk rumah sakit, tapi alhamdulillah sekarang udah nggak apa-apa. Jadi HB-nya rendah banget, harus transfusi. Kita semua mendadak ke Surabaya, terus mungkin juga kecapean, terus ada saudara juga yang sakit gitu, jadi gampang ketularan. Akhirnya si Lana ketularan awalnya, terus marah, terus itu aku, terus sekarang Damar tuh lagi udah mulai kayak ngerasa greges. Dan rasanya tuh kalau anak sakit, apalagi Lana tuh pernah di opnam karena infeksi paru. Mungkin kalau teman-teman di Instagramku mungkin tahu, dan itu lumayan bikin aku trauma. Kalau misalnya Lana batuk tuh langsung kayak aduh jangan sampai ke sana. Tapi on the other hand aku juga nggak mau langsung ngasih obat-obatan kimia gitu loh. Apalagi aku juga baru belajar berprogres sama pelajaran holistic healing, naturopati, belajar sama Ibu Debbie Jean Marie tentang untuk cari root of the cause-nya, kenapa kok batuk, apakah berulang. Kalau misalnya berulang tuh bisa jadi karena alergi atau sensitivitas sama sesuatu makanan yang aku sampai sekarang belum ketemuin. Anyway, aku sekarang juga makanan tuh mulai mengubah banyak hal, cutting a lot of things termasuk gluten, terus rotasi karbohidrat, gula tuh hampir enggak, kecuali buah-buahan atau kalau pas lagi bikin kue gitu. Cuma porsinya tuh sudah sangat terkontrol, nggak kayak dulu. Let's say padahal dulu aku tuh ngerasa hidupku udah cukup healthy kok, bahkan aku dulu bikin channel healthy lifestyle gitu ya. Ternyata masih ada hal-hal yang aku bisa kurangi secara lebih dan bisa lebih sadar gitu terhadap sesuatu. Nah kemarin tuh aku rasa itu overwhelmed banget dengan nggak cuma fisik tapi juga mental gitu. Kayak anak-anak sakit, what am I supposed to do, kalau nanti masuk rumah sakit lagi gimana. Terus perpindahan dari Surabaya yang ada ART di sana, ada mamaku, ada keluarga-keluarga yang siap sedia untuk membantu. Balik lagi ke Bali, kemarin tuh
nggak ada siapa-siapa kan. Alhamdulillahnya Damar tuh sigap waktu aku nggak enak badan, dia ngelakuin banyak banget hal buat rumah, buat anak-anak, buat aku juga. Jadi ngerasa terbantu. Tapi tetap ya di kepala tuh kayak sebagai ibu tuh pengen ngelakuin dan ngebantu gitu loh. Kalau nggak bisa ngapa-ngapain tuh rasanya tuh ada beban mental tersendiri, ngerti kan ibu-ibu. Dan keputusan untuk nggak punya ART itu comes with all of this. Tapi bukan berarti kalau nggak ada ART nggak akan ada beban atau nggak akan ngerasa overwhelmed with something juga sih sebenarnya. I think it's just life. Semua orang pasti pernah ngerasain kayak capek, apalagi kalau pas lagi sakit ya, nggak bisa ngapa-ngapain, terus tidur juga nggak enak. Aku juga masih nyusuin kan, mudah-mudahan ikhtiarnya untuk 2 tahun. Jadi kayak tidur tuh rasanya ya nggak pernah plong gitu. Untung aku tuh orang yang kalau misalnya aku kebangun bisa langsung tidur lagi, bukan yang bangun terus susah tidur terus akhirnya nggak tidur sampai pagi, alhamdulillah. Tapi kan yang namanya tidur kepotong tuh tetep ya, nggak apa ya, pagi tuh ada perasaan beda gitu, nggak 100% gitu. But ya gitu deh. Sekarang aku hari ini, tadi aku udah bilang salah satu alasan untuk aku bikin A Day in My Life ini impromptu ya, spontan, nggak di plan sama sekali. Itu adalah karena aku pengen semangat menjalani hari, aku pengen merasa produktif juga, aku pengen seger gitu ya di rumah. Kemarin tuh aku cuma kayak ya gitulah, kebayang ya, aku nggak selalu kayak gini setiap hari kok. Ini kalau ada opportunity-nya aja. Aku juga pakai baju rumah gitu yang paling enak, paling nyaman, dan bisa nyantai gelesotan gitu. But today is different. Salah satunya kenapa aku juga ngerasa overwhelmed selain yang tadi aku sebutin itu juga karena aku nggak took myself first, nggak took time for myself di pagi hari karena lagi sakit. Jadi kalau bangun kepagian tuh nggak enak gitu rasanya, badan kayak pengen istirahat terus. So that's okay. Tapi biasanya pagi tuh kan aku sendiri, kayak hari ini sendiri ngelakuin apa yang perlu untuk aku lakukan terlebih dahulu, me timeku gitu, entah itu olahraga, entah itu baca buku, baca Quran, nulis, planning, or cooking atau apapun lah itu, bersih-bersih atau apalah itu pokoknya yang ngelakuin sendirian. Ya pokoknya yang aku lakuin sendiri untuk diri sendiri maupun untuk keluarga, tapi ngelakuinnya sendiri gitu. That's my me time. So ya, aku mau melanjutkan hari, mau cek kayaknya di dapur udah selesai persiapannya, dan we're gonna have breakfast. Dan aku bakal bangunin anak-anak sama Damar soon, dan kita akan mandi. Anak-anak tuh mandi dulu, terus abis itu baru makan. Ini karena belum pada bangun, aku nyicil buat meal prep. Ini bikin secukupnya, garlic yang di blender biar tinggal satset. Nggak usah banyak-banyak, cukup untuk seminggu aja biar masih fresh. Ini pakai bekasnya, chicken broth. Ya suara-suara sepertinya udah pada bangun. Hai. Sekolah. Hai. Ini agak batuk. Pagi-pagi udah keringetan aku, marah nggak mau makan karena udah keburu rewel dan kayak badannya nggak enak sih. Menurutku batuknya belum membaik dan kayaknya makin sering, jadi aku akan bikin appointment sama dokternya dia, mudah-mudahan ada. Rasanya pagi-pagi udah kayak banyak pikiran gitu. Ini nggak mau makan, tapi nggak apa, kita cuma bisa do our best. Tapi ya kalau memang harus dibawa ke dokter dan nggak membaik, kalau harus minum obat ya udah nggak apa-apa. Good morning, look at your hair. Hi. Yeah. Nobody is in a good mood today. Tadi aku biarin Nana bangun sama siang, Nana yang enak badan kan, jadi biarin aja.
Kayak bangun-bangun moodnya nggak enak banget, mungkin badannya nggak enak semua. It's time for me to waktunya untuk merotasi buku nih. Anda mau rotasi buku nggak nanti? Masih dicuci. Masih dicuci. Aduh, hari ini adalah hari yang cukup susah. Tadi pagi sih sebenarnya. Sekarang jam 11:30, waktunya masak makanan buat siang. Tadi pagi tuh si Lana tantrum lama banget, sekitar 30 menit gara-gara dia mau pakai baju yang dia mau tapi bajunya nggak ada, belum dicuci. Dan kayaknya memang karena lagi enak badan, jadi semua tuh serba salah. Badan tuh mungkin rasanya tuh nggak enak dan ngaruh ke emosi gitu. Jadi bangun tidur tuh dia udah bete aja bawaannya. Mara pun juga maunya gendong. Untung alhamdulillah Damar tuh stay di rumah karena dia nggak enak badan. Jadi aku at least ada support. Dia tuh sakit tapi bukan yang harus tidur gitu loh. Dia ada untuk ngebantuin kalau misalnya perlu. Jadi alhamdulillah. It's not easy, but ini baru setengah hari, jadi semangat. Nanti aku mau bobo siang if I can. Aku baru selesai meeting tadi, ngobrol sama tim dari Zero Waste Indonesia, dan sekarang aku mau nyiapin lunch tuh. Hai, sekarang jam 4:30 sore. Anak-anak masih pada tidur, jadi aku tadi sempetin untuk mandi dulu, having a me time. Jadi ibu tuh sekedar mandi tanpa gangguan aja tuh a very luxury thing to do. Dan biasanya tuh kalau misalnya anak-anak lagi tidur langsung kayak apa mau dilakukan dulu, prioritasnya apa. Tapi these days prioritasnya adalah putting myself first, dan mandi dengan tenang itu adalah satu cara untuk aku melakukan itu. So ya, terus menyempatkan diri untuk sholat supaya nggak keburu-buru, karena suka ngerasa keburu-buru gitu loh kalau misalnya lagi ada anak-anak pada bangun, pada melek gitu. There are days that are bad, there are days that are good. Hari ini lumayan challenging sih, dari tadi pagi sampai siang tadi, jadi rasanya tuh capek banget. Tapi aku yakin semua orang tuh pernah ngalamin, dan semua fase di kehidupan, mau kayak apapun jalan yang dipilih atau yang diharuskan untuk dilewatin, everything is hard. Tinggal pilih hardnya, susahnya itu yang mana gitu. Mau jadi ibu rumah tangga kek, mau jadi pekerja kek, mau jadi mix ibu rumah tangga dan pekerja, mau jadi pekerja kantor, apapun itu fase yang ada sekarang. Mahasiswa ada challenge-nya sendiri. Jadi aku belajar sih dari zaman dulu yang aku kayak I cannot wait untuk nanti udah nikah, I cannot wait untuk nanti udah begini, udah begitu. Apalagi punya anak ya, baru lahir, I cannot wait nanti udah makan, I cannot wait nanti udah sapih dan lain-lain. Tapi semua fase itu selalu ada challenge-nya. So we should just learn to surf, I guess. Aku nyadar bahwa kehidupan itu adalah series of gimana kita merespon dan memaknai apapun yang terjadi. Nggak gampang, sering juga pengen ngamuk, sering juga kelepasan. Tapi disadari, dan kalau misalnya kelepasannya sama anak, harus mau minta maaf, dan ya nggak malu untuk mengakui, berjanji untuk terus berusaha lebih baik lagi. Anyway, ini belakang adalah cucian yang harus dilipat. Ini salah satunya pilihan untuk nggak punya ART, itu pilihan. Susah nggak? Susah. Punya ART juga pilihan. Susah nggak? I think so. Pasti ada dramanya tersendiri, ada challenge-nya sendiri. Jadi ya apapun itu, kita harus belajar untuk bisa melewatinya. Rumah tuh selalu berantakan, either karena
terlalu banyak barang, harus ngurangin barang itu nggak punya home, nggak punya tempat, or you just have a toddler and a baby. Aku mau bongkar belanjaanku yang tadi aku beli, belum sempet bongkar. Lalu sambil aku bongkar belanjaan, mumpung anak-anak masih tidur, aku kayaknya pengen bikin ginger shot buat kita sekeluarga, sama ada saudaraku juga yang lagi sakit, tapi kayaknya mau aku kirim. I love markisa. Terus ini lagi musimnya kan, the best fruit yang lingkungan juga, yang paling sehat juga itu adalah buah pada musimnya. Harganya murah kan. This is so good. Bismillah. Ya, mudah-mudahan ada yang bisa didapat dari vlog ini. Thank you banget buat yang udah nonton, yang udah menyempatkan hingga sampai di detik ini. Bisa jadi membosankan buat kalian, bisa jadi nggak relate, tapi bisa jadi juga sangat relatable. Karena aku emang nggak mau put cherry on top, nggak mau kelihatan tuh semuanya tuh so minimalist, so calming, so peaceful, because it's not. Cuma gimana caranya merespon dan memaknai aja sih. Lagi-lagi kembali ke situ yang matters. Dan hidup berkesadaran sama mindfulness itu sebenarnya tentang gimana kita sadar dalam melakukan sesuatu dan meresponnya. Dan kalau misalnya kita melakukan salah, gimana kita sadar untuk mengakuinya dan menjadi lebih baik setiap harinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, and I'll see you in the next video.